tahu itu pasti terjadi. Kalau terjadi itu pasti tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib dan mengetahui sesuatu yang nampak. Bahkan kemudian Allah mengatakan, wa huwa ala kulli syai'in alim. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Allah, dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Tapi alangkah bejatnya ketika Tuhan yang menentukan seseorang untuk jahat. Memilih ini untuk jahat, memilih ini untuk baik. Jadi Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan kepada pendeta. Kebenaran itu semuanya sudah diserahkan semuanya kepada manusia. Adam sudah diberikan lebih awal. Silakan kamu makan. Tapi jangan kau makan yang satu ini. Kan sudah dikasih pilihan. Tapi dia tetap makan. Apa yang terjadi kemudian ya? Kena dia imbasnya. Karena dia yang memilih itu. Dan sudah dikatakan jangan kamu makan. Tapi dia makan. Berarti dia yang memilih. Bukan Tuhan yang memberikan pilihan kepadanya. Tapi Allah tahu. Sebelum Adam memilih, Allah sudah tahu Adam nanti akan kelak jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan berarti begitu Allah tahu, lantas Allah datang. Hei, jangan melakukan dosa. Oh, nggak bisa kayak begitu. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi kejahatan di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada kejahatan di atas muka bumi ini, berarti tidak akan ada kebaikan di atas muka bumi ini. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, ya tidak ada surga. Harus berimbang. Maka kita diberi akal untuk memilih antara kedua pilihan yang Tuhan kasih. Nah, ketika Pak Pendeta mengatakan kemudian bahwasanya Bapak tadinya benci kepada Kristen, kemudian doa. Pak, apa yang Bapak ceritakan kesaksian kayak begitu? Semua juga agama lain mengalami yang kayak begitu. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Pesan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku. Nah, tante Bapak datang membawa namanya ke rumah. Yesus Tuhan. Waspadalah kepada dia. Kata Yesus, itu jelas dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau mengikuti mereka. Bapak malah mengikuti. Padahal Yesus mengatakan jangan kau ikuti orang-orang yang membawa namaku. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa orang Hindu juga, orang Buddha juga, bahkan ateis, bahkan orang yang tidak bertuhan pun mengalami keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakoni. Kemudian terkait dengan penyaliban ini, ya, bahwasanya kembali kita mengurai, penyaliban bagi Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Satu, nggak bisa dirubah itu, nggak bisa dirubah. Ulangan 21 nomor 23, yang kena kutuk adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Itu jelas, tidak bisa kita ganggu gugat apa yang sudah menjadi kesepakatan Tuhan terhadap apa yang menjadi ketetapannya. Kemudian ulangan 27 nomor 25, orang yang menerima kutuk, orang yang menerima suap adalah orang yang menerima kutukan. Kemudian orang yang menerima suap adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Yudas kemudian dalam Yohanes 12 nomor 6 adalah orang yang menerima suap, maka dialah yang terkutuk. Sedangkan ketetapan Tuhannya adalah orang fasik dan pengkhianat harus menjadi ganti bagi orang yang kemudian jujur dan orang yang benar. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang jujur, atau dia ini orang fasik? Kalau saudara mengatakan bahwasanya ada pengakuan saudara tadi mengatakan bahwa manusia tidak bisa menebus manusia. Manusia tidak bisa menebus orang lain. Maka Kristus harus turun untuk menebus dosa orang lain karena dia satu-satunya orang yang suci. Justru kalau Yesus itu orang yang suci, maka dia haram hukumnya untuk disalibkan. Tak boleh dibunuh orang yang benar, Pak, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen boleh, karena itu ajaran di luar daripada agama Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Matius 4 nomor 6, iblis datang, Pak. Iblis datang kemudian mengatakan mencobai Yesus. Apa pencobaan yang dilakukan kemudian oleh iblis kepada Yesus? Dikatakan begini, wahai Yesus, sini aku bawa kau ke atas bumbungan bait suci. Buang dirimu ke bawah. Jika kau betul adalah anak Elohim, dalam hal ini hamba yang suci, orang yang taat, yang diutus, kemudian orang yang diurapi, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis,
bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau Yesus ini benar-benar adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba yang suci, orang pilihannya, maka dia akan diselamatkan dari penyaliban. Karena dia adalah orang yang suci, dia adalah anak Elohim. Kata iblis, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab yang tertulis itu berbunyi, malaikat akan diutus untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91, jelas sekali di situ tertulis bahwa apa yang dikatakan oleh iblis ini, itu betul adanya dan tidak bisa kita pungkiri. Mazmur 91 berbicara mengenai anak Elohim. Dan ini adalah nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikatakan? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sampingmu, tetapi mereka tidak akan menimpahmu. Nah, ini tertulis di Mazmur 91. Engkau hanya menonton pekerjaan orang-orang yang fasik. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat, Yesus anak Maria diangkat, dia hanya menonton orang fasik yang menggantikan dia disalib. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang yang benar terangkat ke langit. Dan kata Tuhan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yesus Tuhan dikatakan sini, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam dan sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, dikatakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menyentuh kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba, iblis mengatakan kepada Yesus, wahai Yesus, buang dirimu ke bawah. Jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau dengan menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis. Apa kata nubuatan tentang Yesus? Matamu hanya menonton orang-orang fasik. Lalu di data nomor selanjutnya dikatakan, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dalam kesalehannya dia berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Berarti dia tidak menyentuh mati. Berarti dia terangkat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, berarti dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai hari ini. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan diberi rezeki di sisi Allah. Dengan panjang umur aku selamatkan engkau. Diangkat ke langit dan hanya menonton orang-orang yang fasik yang sedang disalibkan. Ini data, Pak. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau menatang di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16 adalah perlindungan Tuhan yang mutlak harus diterima oleh Yesus. Kalau Yesus itu adalah anak Elohim, wajib hukumnya. Maka Yesus dikatakan, meskipun 10.000, meskipun 1.000 di kananmu, di kirimu, dia tidak akan menyentuhmu. Betul, Yesus terangkat, alias Nabi Isa alaihissalam terangkat. Yang menggantikan juga Yesus namanya, tetapi yang menggantikannya itu adalah orang fasik pengkhianat. Ini nubuat untuk Yesus. Mazmur 91 berdasarkan pencobaan iblis kepada Yesus pada saat Yesus diangkat ke bait suci. Demikian, Pak. Jadi jelas sekali, kalau Bapak mengimani penyaliban, ya silakan, karena Bapak adalah Kristen. Tapi orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai salib terhadap orang suci, melainkan penyaliban itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku dosa, kepada orang fasik dan pengkhianat. Dan Islam kemudian datang meluruskan bahwa sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Silakan Bang Kores diambil alih hal ini ya. Siap. Moderatornya. Oke. Ya Ikhwan, dicatat, tiap guru udah ngomong apa dicatat, itu ilmu semua itu. Silakan Pendeta Buas.